Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua penonton dan pemirsa Cerita Untung. Terima kasih untuk kritik, saran, dan juga masukan yang masuk kepada kami. Dan terima kasih untuk menyebarkan ke teman-teman semuanya. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat dan juga menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Dan bersama kami di sini sudah ada guru kami lagi yang tentunya juga akan sharing lagi sesuatu hal yang mungkin di luar dari pengamatan kita ya. Kata dulu beliau ini ada di Palestina beberapa hari sebelum terjadinya Tufan Al-Aqsa tanggal 7 Oktober. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita Ustaz Rahmat Baikunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Kang Ari sehat. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz untuk mampir lagi ke sini. Amin. Iya, kembali barak. Waduh, saya dengar belakangan beliau ini dalam rencana mau ke mengirimkan bantuan ya Ustaz? Iya, jadi selama ini kami sejak Oktober dibuka ya Rafah itu kita kirimkan via Syekh kita yang ada di sana. Nah, kali ini kita berharap bisa melihat situasi di sana sehingga kita bisa memetakan peluang apa saja yang bisa kita ambil untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita terutama Hamas. Karena kita tergiur dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man jahazza ghazian faqad ghaza." Siapa yang membantu para mujahid berjuang di jalan Allah itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Dengan hartanya. Membantu saja. Membantu. Kita memberikan kebutuhan logistik, kebutuhan senjata bagi para mujahid dengan harta kita. Itu pahalanya sama dengan yang berperang. Mereka gugur, kita dapat pahala syahidnya. Kita pun bisa mendapatkan syafaat gitu. Bahkan kita bisa memberikan syafaat juga, bukan hanya dapat syafaat dari mujahidnya. Kita juga bisa memberikan syafaat. Karena sama-sama kita dalam keadaan remote jauh ini. Walaupun kita di Indonesia. Tapi karena harta kita sumbangkan untuk membantu mereka. Masya Allah. Luar biasa. Inilah hebatnya Islam. Alhamdulillah. Nah, kami sangat tertarik dengan itu. Apalagi memang kami melihat ini sepertinya akan panjang. Akan panjang dengan berakhirnya kemenangan Islam. Dan tidak terbayang bagaimana nanti peristiwa besar. 10 tanda besar kiamat itu akan terjadi. Ya turunnya Nabi Isa. Ya terjadinya perang nuklir sehingga teknologi habis. Tidak ada teknologi di muka bumi. Kita kembali ke zaman unta. Kemudian kemunculan Dajjal, Masya Allah. Ini yang saya coba renungkan dan saya merinding menyaksikan ini. Ya, sesuatu yang tadinya mungkin orang anggap ini sebuah wacana, tapi ternyata nyambung. Prosesnya lagi berjalan gitu ya. Seperti rencananya mau ke sana Ustaz? Insya Allah kita bulan ini mau ke sana. Bulan ini? Kami sudah telepon beberapa, pertama ada Syekh dari Hamas yang sudah kita telepon, tapi beliau udah ada di Turki. Dan subhanallah itu pun tercium oleh Mossad. Kemudian ada tiga intelijen Mossad kenal di Turki. Mereka mencium keberadaan Syekh kami yang ada di sana. Karena memang dulu saya sejak 2006 aktif di sebuah NGO, Aqsa Working Group. Inilah yang menghantarkan saya bertemu dengan Hamas, dengan Izzuddin Al-Qassam, dengan dengan Syekh Mustafa, Syekh Ali Al-Abbasi, bertemu dengan Fatah juga. Tapi saat itu masih dalam persiapan untuk pembangunan rumah sakit Indonesia yang ada di Bethlehem. Ini Mercy ya? Mercy. Saya hanya dalam jadi markas itu? Jadi markas IDF tuh? Betul, dirampas sama mereka. Itu sebetulnya alibi saja. Mereka ingin membuat agar rumah sakit itu tidak berfungsi. Tapi ini sebetulnya merupakan sebuah penghinaan kepada kita. Harusnya kita Indonesia marah besar ini. Itu kan eksistensi kita di sana. Itu kedaulatan kita di sana. Gitu. Ketika kita diambil rumah sakit ini diambil Yahudi, berarti kedaulatan kita dirampas sama mereka. Apalagi ini kan di luar perang. Ini kan kemanusiaan rumah sakit. Jadi kita paham sekarang bahwa sesungguhnya yang diancam oleh Yahudi Zionis ini bukan hanya umat Islam, tetapi dunia, peradaban manusia. Berarti mereka memang tipe manusia-manusia yang mengingkari perjanjian ya. Maksudnya kan tetap ada adab dan peraturan yang berlaku. Apa perang sekalipun kan, maksudnya perjanjian perang yang disepakati internasional itu ibaratnya kan hospital is the white temple of. Iya, jadi ibaratnya tempat yang nggak boleh disentuh dua pihak kan gitu. Tapi itu nggak ada urusan kayaknya mereka tuh hal seperti itu. Ini yang saya coba ingin tegaskan bahwa di Israel ini ada dua Yahudi yang klan yang besar. Pertama ada Sephardim, yang kedua ada Ashkenazim.
Nah, Yahudi yang lebih dulu tinggal di Palestina dan dulu bersahabat dengan umat Islam, dengan orang Kristen, sehingga ada 3 agama di sana, adalah Yahudi Sephardim. Di mana orang Yahudi ini mereka mengklaim memegang Taurat, dulu keturunan dari anak Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Yarbaam. Nah, mereka yang mengklaim memegang Taurat. Nah, mereka ini bersahabat dengan umat Islam Palestina. Mereka anti-Zionis. Mereka tinggal bareng. Mereka tinggal bareng. Bahkan mereka, kalau ada umat Islam Palestina yang dibantai, itu mereka nolong. Bahkan kemarin saja mereka berdoa kepada Tuhan mereka. Wahai Tuhan kami, Tuhan bangsa Yahudi, menangkan Hamas. Karena mereka merasakan kedamaian ketika mereka hidup bersama Hamas. Nah, adapun yang memegang pemerintahan Israel sekarang ini, itu adalah Yahudi Ashkenazim. Yang dulu mereka sebetulnya adalah mereka yang menyimpang dari Taurat. Mereka yang keluar justru. Yang keluar, bahkan mereka lah yang merubah Taurat menjadi Talmud. Oh. Itulah Yahudi Talmudia, yang ini sebetulnya mereka pemegang konspirasi dunia. Oh, justru itu. Makanya Yahudi kalau nggak salah, Nature Karta kalau nggak salah ya. Nah, itu yang Sephardim. Itu yang Sephardim. Sephardim, yang baik orangnya. Kami kalau ke sana disambut sama mereka. Mereka ngobrol dengan kita, mereka say hello sama kita ya. Beda dengan Ashkenazim, mereka sombong-sombong. Pakaiannya mereka pakaian modern. Kalau yang Yahudi Sephardim, dia Nature Karta ortodok mereka. Kayak kita pakai sarung, pakai gamis. Nah, itu yang Nature Karta. Kalau yang Ashkenazim, mereka Eropa banget. Iya, memang kita Amalek ya. Ya, dan mereka yang memegang pemerintahan sekarang. Dan mereka lah yang anti agama, yang dimainkan agama Muslim selain mereka punya keyakinan sendiri, yaitu Kabbalah. Oh, jadi Sephardim, Taurat, Ashkenazim, Talmud. Ya. Kalau Kabbalah ini sama nggak dengan Karbala? Nggak, berbeda. Beda ya. Kalau Karbala itu Syiah, dia nama tempat di Irak, tempat gugurnya, dibantainya cucu Rasulullah SAW, Al-Husain, yaitu pada tanggal 10 Muharram, hari Jumat tahun 61 Hijriah. Kalau Kabbalah ini sebetulnya dari bahasa Arab, Qabul, menerima sihir apapun yang datang dari Tuhan-Tuhan yang mereka yakini. Dari Baphomet, dari Elohim. Jadi yang selama ini kita lihat bahwa ini kode-kodenya mereka itu Kabbalah. Kabbalah Ashkenazim yang mereka sebetulnya ada di balik tragedi umat manusia. Termasuk revolusi Bolshevik, orang-orang Kristen Ortodok dibantai, itu yang membantainya mereka. Selesai mereka membantai orang Kristen Ortodok di Rusia, nah mereka ini ingin meraih negara, ingin punya negara. Mereka merengek pada PBB, diberikanlah 3 pilihan, mau Argentina, Uganda, apa Palestina. Otomatis mereka pilih Palestina. Kenapa mereka pilih Palestina? Karena mereka paham, Palestina jantung dunia. Itulah kenapa Sultan Abdul Hamid II, Sultan terakhir Turki, itu menolak ketika Theodor Herzl meminta tanah dan meminta Palestina. Kan Theodor Herzl pernah datang tuh, tahun 1800 lebih, lah, itu ke 1900 ya, 1900 menjelang kehancuran Turki, meminta ke Sultan Abdul Hamid, kami bangsa Yahudi, Anda tahu kami tidak punya negara. Dan Anda, Turki Utsmania, menguasai 2/3 dunia. Tolong kami kasih sepetak tanah aja untuk kami membuat negara. Sebetulnya Sultan Abdul Hamid ini ingin ngasih tanah pada mereka. Negara, wilayah. Tapi khawatir minta Palestina. Maka ditanya, kamu mau minta wilayah mana untuk negara kamu? Ternyata Theodor Herzl minta Palestina. Oh, Anda minta wilayah lain bisa jadi dikasih. Dikasih. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Demi Allah, aku lebih suka menusukkan pedang besi panas ke kepalaku atau ke tubuhku ketimbang aku menyerahkan Palestina. Palestina bukan milik kami, tapi Palestina milik umat Islam dunia. Oh, diusir tuh. Dia takut sejarah atas namanya justru yang merupakan orang yang memberikan itu kan jadi celak sekali tuh. Nah, kalau nggak salah, antum cerita bahwa sebelum kejadian, kan sempat datang ke sana. Iya, saya tanggal 23 bersama istri dan juga 29 jamaah ziarah Aqsa Palestina Mesir, itu kita ke sana. Itu di tanggal 1 Oktober kami masih di Masjidil Aqsa. Kami masih di Yerusalem, masih di Al-Quds. Itu aman kok. Bahkan saat itu Yahudi hampir tiap hari mereka melakukan hari-hari besar ibadah, perayaan ibadah, Sabat Agung, Great Sabat. Kemudian ada orang Kristen merayakan Paskah.
Ya, orang kaum muslimin merayakan Maulid Nabi itu amat semuanya. Bahkan tumplek orang Palestina di Al-Aqsa sampai di Ibrahimi. Di Al-Holil Hebron. Biasanya saya kalau ke Al-Holil hanya 50 orang. Kemarin jalan aja susah. Apalagi sholat tahiyatul masjid. Mereka ceramah, ada mendengarkan ceramah. Dan begitu berbahagianya orang-orang Palestina ketika Al-Aqsa dibuka oleh Israel, Al-Holil dibuka, Ibrahimi dibuka. Maka tumplek semua. Saya tanya sama mereka, ini kok penuh sekali, kalian dari mana? Yang dari Ramallah, pokoknya dari seluruh Palestina. Oh gitu, sebetulnya lagi perayaan-perayaan gitu ya, lagi perayaan. Jadi festif gitu ya. Tidak ada gelagat kalau memang akan ada bencana seperti sekarang. Dan ketika, tapi antum keluar dari situ tanggal 1 habis zuhur, pagi, 1 pagi, pada subuh ya kami ada kajian dulu di Masjid Qibli Al-Aqsa. Dari situ baru kami kemudian menuju ke Jordan melalui Allenby Bridge ke Jordan. Tanggal 1-nya 3 hari kami di Jordan. Tanggal 3 kami udah di Indonesia. Oh, katanya 4 hari berikutnya kejadian ini ya? 4 hari berikutnya baru meledak. Insya Allah. Nah, Ustaz, kalau menurut pandangan antum nih, dari sisi sejarah, dari sisi menurut pandangan mereka lah, bahwa ini adalah perjanjian, yang jadikan mereka segala macam gitu kan. Kita nggak meyakini karena kita bukan keyakinan dia kan. Tapi dia memaksakan keyakinan itu bahwa Tuhannya dia dan kita harus ikutan kan, kita bukan mereka gitu kan. Dijanjikan nama Tuhan saya harus saya ambil. Ya, itu kan keyakinan kamu kan gitu ibaratnya. Nah, kalau untuk itu kan alasan yang bisa dibilang alasan emosional. Kalau alasan rasionalnya apa sih? Ini sebetulnya satu data yang sudah dicatat oleh Badan Pertambangan Dunia ya, UNTAD. Nah di sana dicatat bahwa ditemukan ternyata selain apa yang ditemukan oleh Erdogan di Laut Tengahnya tentang emas dan cadangan gas alam yang besar, ini sempat viral, Erdogan sampai merayakan se-Turki, ternyata itu nyambung sampai ke Gaza. Jadi perairan Gaza dan wilayah sekitar Gaza itu mengandung minyak yang sangat luar biasa banyak. Yang kedua gas alam, ya. Gas alamnya. Itu volumenya banyak? Banyak sekali. Intinya itu kalau dihitung, itu bisa 3 kali lebih besar dari RAPBN Indonesia. 3 kali lebih besar. 3 kalinya? 3 kali RAPBN Indonesia. Kita bayangkan Indonesia yang sebesar ini, RAPBN-nya 3 kali lipat. Itu nilai apa yang terkandung di sana. Dan inilah yang membuat tergiurnya Amerika untuk membantu Benjamin Netanyahu mengeruk kekayaan itu. Nah, maka mereka pada akhirnya setuju, paham kenapa dulu David Ben Gurion, pendiri Israel, Perdana Menteri Israel pertama, dulu sempat bilang begini. Dia sempat ditanya oleh prajuritnya, karena juga dari militer, wahai paduka tuanku, wahai pemimpin bangsa Yahudi, sejauh manakah, sebesar manakah wilayah yang akan kita bangun sebagai negara kita? Dia mengatakan seluas wilayah yang bisa dijangkau oleh tentara kita. Secara hukumnya dari mana, wahai tuanku? Dari Sungai Nil sampai Sungai Efrat. Artinya kalau saya lihat, berarti Sinai yang dulu mereka tidak bisa keluar karena memang diharamkan Allah selama 40 tahun, memasuki Palestina zaman Nabi Musa, itulah wilayah Yahudi sekarang. Sampai ke Syam, sampai ke Sam. Jadi wilayah sampai ke Irak. Tempat mereka menunggu masuk ke Israel dulu kan berarti kan? Iya, 40 tahun di Sinai. Waktu ini tanah yang dijanjikan sama kamu dan mereka menolak kan gitu kan? Nah, mereka menolak. Itu lokasinya? Termasuk itu lokasinya, dan mereka tinggalkan di Sinai itu. Jadi selama 40 tahun Allah haramkan mereka karena menolak perang melawan kaum Jabariyah di Jericho, di Ariha. Itu Allah haramkan Palestina selama 40 tahun untuk mereka. Nah, 40 tahun itu betul-betul 40 tahun mereka di Sinai. Tidak ada jalan keluar untuk mereka bisa lepas keluar dari situ. Dari sini. Tidak ada pintu untuk keluar dari sini. Di situ bahkan Nabi Harun wafat, 2 tahun kemudian Nabi Musa wafat. Jadi Nabi Musa hanya bisa membagi-bagi mereka menjadi beberapa pasukan. Beberapa pasukan. Tidak sempat membawa mereka berperang melawan kaum Jabariyah. Nah, adapun yang memimpin perang itu adalah pemuda yang berikutnya diangkat jadi nabi, yaitu Nabi Yusha bin Nun, yang mendampingi Nabi Musa ketika dalam surat Al-Kahfi itu mencari Nabi Khidir ya. Nah, beliaulah yang membawa 600.000 Bani Israel memasuki Palestina dengan melakukan peperangan dulu melawan kaum Jabariyah di Jericho. Dan itu menang.
dan itu menang Masuk karena akhirnya. pertolongan Allah. Nah, maka kemenangan inilah yang menjadi Percaya diri. motivasi besar bagi Yahudi menguasai dunia. Oh. Sehingga ada istilah dalam sisi ideologi, Oh. orang-orang Yahudi Kabalis itu ada yang disebut dengan The Jericho Project. Jericho itu adalah tempat mereka meraih kemenangan, sehingga mereka bisa masuk ke Palestina yang dulu dijanjikan Allah. Perangnya kan di Jericho, di Ariha. Kita menyebutnya Ariha, mereka menyebutnya Jericho. Nah, disitulah mereka kemudian membuat sebuah keyakinan, namanya The Jericho Project, bahwa Masehi ini hanya 3.000 tahun saja. Artinya Masehi ini, artinya tahun 3.000 kiamat. Bagi mereka. Versi Yahudi Kabbalah, Yahudi Ashkenazim. Lalu 3.000 ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya 1 milenium 1.000 tahun. Nah, hari ini kita berada di milenium ketiga. Nah, milenium ketiga inilah yang mereka yakini sebagai 1.000 tahun terakhir bagi singgasana Mesias berdiri di muka bumi. Dan itu dimulai tahun 2000. Itulah kenapa WTC dihancurkan. Itu sebetulnya lebih kepada ritual human sacrifices untuk menyambut berdirinya singgasana Tuhan di muka bumi. Itulah yang kita kenal dengan Y2K. Y2K. Tahun 2000 kan banyak spanduk billboard di mana-mana. Kami siap menyambut Y2K. We are ready to visit Y2K. Tapi kepada dunia dikenalkan Y2K itu adalah kebangkitan teknologi, informasi, modernisasi, zaman baru, milenium. Sebetulnya bukan. Itu kamuflase. Itu ada muatannya, ada makna yang syarat bermuatan semiotik, ideologis. Apa itu? Year of the Jewish Kingdom. Y2K singkatan Year of the Jewish Kingdom. Bukan year 2000 sebenarnya. Bukan year 2000. Dihancurkannya WTC itu sebetulnya sama dengan motifnya sama dengan penyerangan Gaza sekarang. Jadi semuanya nyambung, baik ideologi, politik, ekonomi, sama larut dalam satu proses, dalam satu agenda besar mereka. Dan kita dimanipulasi, ditipu dengan fitnah-fitnah keji mereka. Hamas membantai orang-orang wanita-wanita Israel, kemudian menyembelih bayi. Itu fitnah, 40 bayi tanpa kepala. Itu tapi fitnah. Terbukti kan semuanya hoax ternyata. Itu terbukti hoax. Nah, kembali ke yang tadi yang David Ben Gurion katakan. Jadi, David Ben Gurion ini sempat dia mengatakan kita akan punya kanal sendiri. Di mana kanal ini akan membantu kita sebagai transportasi antara Laut Tengah dengan Laut Merah melalui Teluk Aqobah. Yang kedua, menjadi bagian pengairan agar kita punya air. Karena tidak mungkin, karena wilayah mereka kan memang susah air. Ya. Dan itu akan menjadi keuntungan ekonomi besar bagi Yahudi, jadi yang selama ini Mesir mendapatkan keuntungan di terusan Suez, ya kan, setahunnya itu bisa 9,4 miliar dolar itu per tahun ya. Ada 18.000 kapal dari Eropa ke Asia melewati itu setiap tahunnya. Nah, namun ketika mereka coba membangun rencana ini, itu jaraknya cukup panjang. Jarak kanal Ben Gurion ini yang dari Teluk Aqobah sampai ke Laut Tengah itu jaraknya 293,3 km. 2 kali lipat daripada terusan Suez, lebih dari 2 kali lipat. Dan itu anggarannya 100 miliar dolar. Nah, namun kalau dari Teluk Aqobah, ujung Teluk Aqobah langsung ditarik lurus ke Gaza, itu biaya bisa lebih pendek. Bisa dipangkas biaya hanya berkurang 45%. Hanya 55 miliar dolar saja maksimal. Itulah kenapa mereka berarti Gaza harus dibersihkan agar kanal itu langsung ke Gaza, sekaligus itu minyak kita ambil. Kanal ini pun menjadi alibi untuk mereka menutupi eksplorasi minyak dan gas alam tadi. Setali 3 bulan. Berarti akan dapat berbagai keuntungan. Satu, punya terusan baru, terusan Aqobah itu, kanal Ben Gurion ini, dan juga sambil dapat kekayaan bumi di bawah Gaza. Berarti memang Gaza ini kelihatannya hancur di atasnya, tapi ternyata potensi keuangannya luar biasa. Besar. Jadi dimanapun orang beriman berada, kalau kita lihat, yang beriman pada Allah, itu selalu Allah berikan kekayaan negara, kekayaan alam yang luar biasa, sumber daya alam yang kaya raya. Masuk akal ya, berarti kata Allah negara-negara yang penduduknya mensujuti tanahnya kebanyakan
hasil sumber daya alam itu luar biasa. Dan itulah keutamaan Allah untuk khusus umat Rasulullah SAW. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Dan Allah jadikan bumiku ini sebagai tempat sujud. Dimanapun kita berada, asalkan suci, kita bisa sholat di sana. Di tempat sholat itulah Allah makmurkan buminya. Wah, tapi uniknya begini, Ustaz. Ya, negara-negara yang ada hasil buminya mayoritas itu negara Muslim. Di Irak, di Libya, di Syria, kemudian di Gaza juga segala macam gitu ya. Dengan kekayaan hasil alamnya tentunya juga. Gitu. Tapi ini memancing mereka-mereka yang serakah untuk kepengen ngambil. Dengan cara-cara yang nggak ahsan tentunya juga. Dijajah, difitnah, dizolimin gitu ya. Yang justru yang punya kekayaan itu akan terusir atau terzolimi begitu kan. Kemarin saya sempat ada sedikit perdebatan sama salah satu influencer dari luar negeri gitu ya. Kenapa kamu orang-orang Muslim sukanya datang ke negara Barat, gitu? Jadi, kenapa kalau kamu ini banget sama agama kamu, kenapa kamu pada datang ke negara-negara Kristen, ke negara non-Muslim? Kenapa kamu pada datang ke negara kita, gitu kan? Saya bahasnya gini, kita nggak akan datang ke tempat orang Muslim akan datang ke negara kamu kalau kamu stop untuk menjajah negara-negara Muslim, gitu kan? Betul, bagus. Karena kamu yang ngeruk kekayaan kita, Prancis menjajah Aljazair atau segala macam kan? Maka mereka juga akan datang ke negara Prancis kan, tentunya juga entah mungkin dia jadi budak atau juga mungkin ya mencari keamanan kan begitu kan. Tapi wasilahnya kan jadi penyebaran agama justru dari sisi lain gitu ya kan. Nah, ini mungkin sebuah circle yang ya kaderullah kali Ustaz ya. Memang goldnya sepertinya ada di tanah-tanah yang disujuti itu. Kemudian para gold digger ini mencari bagaimana caranya untuk kita rampas itu tempat. Baru dengar dari Ustaz, ternyata ada. Maka terjadilah jihad kan? Jihad bagi umat Islam. Disitulah cara-cara Allah membuat sebuah perjuangan bagi kita. Peradaban pertama kan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertobat, Nabi Adam sempat bilang begini, Ya Rabb, qad alim tali an nikdul akhtatu. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan, aku telah melanggar laranganmu, memetik dan memakan buah pohon kayu. Yang kau larang aku memetiknya. Dan aku pun memetiknya karena aku cinta pada Hawa dan kasih sayang kepada Hawa, sehingga aku lupa kepada laranganmu. Tapi ya Allah, apakah perbuatanku memetik dan memakan buah pohon kayu itu murni kesalahanku sebagai manusia, atau jangan-jangan Engkau telah menetapkan aku harus memetiknya? Ini cerdasnya Nabi Adam. Apa itu kaderullah gitu ya? Maka kemudian Allah mengatakan, bal ini qad katabtuhu laka qabahlaktuka. Bahkan aku sudah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu, agar ada alasan bagiku untuk menurunkan kamu dari surga ke dunia. Nah, Allah berikan kekayaan alam di negara Islam supaya direbut oleh musuh-musuh Islam, supaya ada wasilah kita menyebarkan Islam kepada mereka dengan jihad dan dakwah kita. Allah, inilah siklus peradaban manusia di muka bumi. Berarti perjuangan yang dilakukan para pejuang-pejuang ini dan berjihad itu juga adalah merupakan jadi ibaratnya diberikan peluang ini untuk mereka yang ngambil, gitu kan? Kalau bukan, kalau misalnya gini, ini ranah perjuangan misalnya kan, bersyiar atau juga mungkin berjihad membela negara gitu ya. Kita nggak mau ngelakuin, ada orang lain yang akan ambil tempat itu. Karena itu udah rules, udah circle-nya kayak begitu gitu. Itulah perbedaan filosofi hidup. Kalau Muslim yang kaya raya ini, mereka tidak terlalu rakus dengan dunia karena mereka paham dunia sementara. Jadi tujuan mereka ibadah, menyebar, karena yang mereka harapkan bahagia di akhirat. Sementara mereka yang kufur, mereka hubul dunia, mereka ingin kekayaan yang kita punya gitu. Mereka hubul dunia, kita hubul akhirah. Nah, inilah yang bertemu sehingga terjadilah clash ini dalam bentuk agama. Kita cari syahid, mereka cari dunia, dan mereka takut mati gitu. Nah, itulah circle perjuangan kita. Dari dulu memang seperti itu. Polanya kayak gitu ya? Polanya begitu. Tipuannya memang... Subhanallah. Tipuannya deceiving sih, menggiurkan gitu Ustaz ya. Bahkan kalau saya lihat negara-negara Arab banyak juga yang akhirnya sekarang membangun ya, jadi jet set gitu kan kalau kayak di kita kayak. Dan itulah dua jalan yang terbentang dalam kehidupan kita. Ketika Nabi Adam Allah turunkan dari surga ke Hindustan, itu Allah bentangkan satu jalan, Siratal Mustaqim.
Abdullah bin Mas'ud ditanya, apa itu Shiratal Mustaqim? Kata Abdullah bin Mas'ud, tarakna Muhammad SAW Nabiullah wa Rasulullah fi adna wa tarahu fil jannah. Rasulullah meninggalkan kita di ujung terendah, ujung terakhirnya surga. Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalan kehidupan yang bermula dari dunia fana, berakhir di alam baka, melalui satu pintu kematian atau kiamat. Nah, dan Shiratal Mustaqim ini kalau dalam Al-Quran itu tauhid. Ya wa anna hadza sirat wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Surat Yasin ayat 36, surat Maryam 36, Yasin 66:1, surat Al-Imran ayat 51. Jadi khilafah itu Allah bentangkan hanya satu jalan agar manusia bisa kembali dari dunia ke surga lagi. Nah, di mana Allah cukupkan semua kebutuhan mereka untuk bisa mengamalkan syariat ini dengan dunianya. Sehingga Allah perintahkan pada dunia sejak Allah menciptakan dunia. Ya dunia ikhdimi man khodamani wastakhdimi man khodamaki. Hai dunia, layani kebutuhan orang yang menghambakan dirinya padaku. Bisa termasuk kebutuhan dunia, kekayaan alamnya, layani. Itulah makanya di mana muslim yang beriman dan Allah berada, mereka kaya raya. Karena dunia diperintahkan melayani. Ya. Wastakhdimi man khodamaki, dan perbudak orang yang menghambakan diri padamu. Zionis iblis dia tidak setuju dengan sistem khilafah ini dan dia tidak mau umat ada dalam Shiratal Mustaqim tauhid. Maka dia ciptakan sabili togut. Dan ini penuh dengan hiasan dunia, kekayaan, gold tadi. Ya, kekayaan dunia. Maka jalan ini menggiurkan, ada uangnya, ada hartanya, ada dunianya, ada kelezatannya, ada wanitanya. Nah, inilah yang menjadi hiasan jalan sabili togut ini. Dan inilah pertarungan yang tadi terjadi. Dengan dulu yang tadi. Seperti itulah zaman para nabi sampai kita hari ini. Cuma bentuknya aja yang beda gitu. Cuma bentuk dan pelakunya aja yang berbeda. Ya, kita mau tinggal ngikutin yang mana kan berarti kan. Quran Sunnah itu makanya wahyunya sama itu. Allah wasiatkan. Dari surat Asy-Syura kan. Masya Allah. Jadi agamanya sama, pedomannya sama. Allah wasiatkan dari nabi ke nabi. Dan sekarang aku wahyukan pada engkau Muhammad. Inilah Islam ini. Jadi rule-nya sudah sama. Dan memang selalu begitu cycle peradaban itu. Berarti memang sudah ada pola gitu ya? Sudah ada pola. Jadi sebenarnya mudahnya orang muslim itu ngikutin aja polanya yang udah ada. Kan santai sebenarnya hidupnya gitu kan. Kita kembali kepada salah satu sebab rasional yang membuat ternyata begitu gigihnya atau begitu ngoyoknya Israel ini untuk menyaplok Gaza. Ternyata di bawahnya adalah sesuatu kekayaan yang cukup besar dan juga akses transportasi minyak yang akan menguntungkan lagi gitu kan. Artinya bahwa Palestina memiliki nilai ideologis yang sangat luar biasa. Apa nilai ideologis? Bermula dari sisi geografis. Palestina itu kan dia menjadi jantung dunia. Kalau kita lihat jantung dunia, ternyata Palestina. Ya, karena Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Jadi siapa yang menguasai Palestina? Dia menguasai dunia. Yahudi Zionis Ashkenazim, mereka punya ambisi menguasai dunia, to take over the world, dan membuat tata dunia baru itu. Mereka mulai dari jantung dunia Palestina dan nyaris dunia hampir mereka kuasai. Walaupun belum semua wilayah Palestina dikuasai, mereka juga hampir menguasai dunia kan dengan ideologi mereka kan sekarang. Betul. Sekarang sepertinya para negara-negara kuat itu terbelenggu kan. Dengan kebijakan yang mereka buat, tatanan perbankan yang mereka buat itu kan. Tapi kalau dari cerita Ustaz tadi, ini rahasia Allah juga ketika membuat bentuk dari ujung Gaza itu seperti cekuk gitu yang tinggal dikit kan, berarti kalau orang mikirnya tinggal satu iris lagi kan gitu. Ini kan jadi orang jadi ribut gitu kan. Mungkin itu ya kadarullah juga mungkin Ustaz ya. Kadarullah juga ya. Ini menarik guys. Jadi ibaratnya ada ternyata kisah-kisah behind yang nggak keluar dari permukaan. Jangan-jangan memang sudah ada kesepakatan khusus antara Biden sama Netanyahu lagi? Sudah jelas, sudah ditekan kerjasama, kontrak kerjasama ya. Karena sama-sama keuntungan. Nanti bagi dua, Netanyahu sama Biden. Secara pribadi atau negara? Dua-duanya. Otomatis secara pribadi, tapi mereka berlindung di balik kerjasama negara. Seolah-olah itu kerjasama negara. Ya, double kerjasama gitu, saya kira itu double impact bagi seorang pejabat kayak gitu. Dia udah nggak njabat lagi, itunya masih ngalir. Masih ngalir. Tapi untuk rakyat udah nggak pejabat tapi utang masih ngalir.
Mirip-mirip seperti itu. Mirip seperti itu. Waduh, ini mungkin mereka ini sekarang sedang gemes, guys. Udah tinggal dikit lagi. Betul. Ini satu wilayah kecamatan ini nggak punya, bukan negara, ini kecamatan ya, nggak punya pasukan, orangnya udah pada dihabisin, di kekayaannya udah tinggal ngambil, tapi nggak bisa, gitu kan? Apalah gitu, kan bukan Allah apa lagi kan gitu kan? Itu dia. Udah tinggal nyaplok, tapi nggak bisa kenapa ini nggak tembus gitu. Ini pasti lewat atas izin Allah tentunya. Betul, Allah sudah nyatakan itu dalam Quran. Bagaimana, Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru. Pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir untuk mewujudkan ambisi mereka mendirikan apa yang menjadi hawa nafsu mereka di dunia. Israel tuh kurang apa? Dari sisi ideologi, harusnya mereka tuh sekarang sudah punya istana raja mereka. The Great Temple Solomon. Harusnya itu sejak 2000. Mereka sudah membuat terowongan 300 terowongan di bawah Al-Aqsa. Yang logika mereka kalau ada gempa 6 skala Richter ambruk tuh. Dan mereka sudah bikin pondasinya. Dan mereka udah bikin cara pembuat gempanya, San. Sudah buat gempa. Mesin harap namanya. Harap, betul. Harap itu tadi. Tapi ngacur-acur. Mereka lupa kalau 4 masjid ini Allah jaga. Allah perintahkan malaikat untuk menopang 4 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Tur di Sinai. Nah, yang satu. Yang kedua, mereka lupa apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, di akhir zaman, kata Rasulullah, satakunu jundun fil Iraq, wasatakunu jundun fi Yaman, fi Syam, wasatakunu jundun fi Yaman. Akan muncul pasukan perang di Irak, di Yaman, di Syam dan di Yaman. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan perang itu muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Tolong pilihkan. Nah, kata Rasulullah SAW, dari 3 pasukan itu, semuanya Muslim. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam, Palestina. Fa'inal malaikata basitatun ajnihati haliha. Karena para malaikat menaungkan sayapnya untuk melindungi bumi Syam. Kalau pasukan Syam berperang, itu malaikat ikut membacking mereka. Ini yang membuat mereka tidak terkalahkan. Sehingga kualitas satu orang Hamas itu berbanding dengan 200 tentara IDF. Ini IDF, aduh, kita 200-nya juga nggak punya nyali gitu kan. Udah berlindung di balik alat-alat perang yang modern, di backing sama negara-negara adidaya, nggak juga bisa selesai. Betul, betul. Jadi satu orang dikonversi dengan 200. Pemboman dari tanggal 8 sampai sekarang nggak ada satupun jenazah dari pejuang Palestina yang dari rubble itu nggak ada gitu. Jadi berarti mereka nggak tahu di mana kan itu posisinya. Yang ada justru yang baru ketahuan itu kan baru yang dari drone itu yang kemudian dia syahid itu kan. Syahid, betul. Dan itu dengan dignity, itu dengan masalah keyakinannya. Itu yang membedakan ketika dia kena pun dia tetap lari, tetap berusaha dan menghindar keadaan sujud gitu. Berbeda dengan yang video-video pasukan IDF yang kabur, nangis, stres. Masya Allah. Cuma ada hikmah yang besar. Dan ini anehnya terbalik. Umat Islam, negara-negara Arab cenderung intoleransi kan. Tidak melihat sisi akidahnya. Justru ini menjadi hidayah bagi orang-orang Barat. Oh, inilah kekuatan iman. Inilah kekuatan iman. Umat Islam tidak melihat itu kekuatan iman. Jadi biasa aja. Diam aja. Karena ketakutan. Dan padahal Rasulullah sudah menyampaikan. Sesungguhnya sebaik-baik manusia imannya di muka bumi di akhir zaman adalah mereka yang berjuang untuk tegaknya iman di bumi Palestina, di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim. Berarti memang orang Palestina ini hebat-hebat imannya. Maka tidak salah kalau Rasul mengatakan demikian. Sehingga tegaknya Islam di Palestina itu jaminan selamatnya umat Islam dunia. Hancurnya Islam di Palestina, hancurnya akidah umat manusia dunia. Itu kata Rasulullah SAW. Idza fasada ahlu Syam, fal khaira fikum. Jika hancur ahlu Syam, Palestina, Suriah, maka tidak ada lagi kebaikan di dunia bagi kalian. Luar biasa. Keren juga ya. Jadi kalau kita lihat dengan sedikitnya pejuang Palestina mampu menahan para penyerangnya dengan kemodernan fasilitas
dan juga backup yang kuat. Andaikan seluruh Muslim punya mental seperti mereka itu, dunia beres sebenarnya, selesai. Ini yang membuat kita bisa melihat bahwa Islam zahir tidak butuh teknologi. Oh iya benar. Yang Islam butuhkan adalah manusia yang punya tauhid. Satu aja udah kualitas luar biasa. Itu saya dengar juga dari salah satu influencer di TikTok Gitu. yang baru masuk Islam. Dia tertarik gara-gara gini. Israel punya Iron Dome, tapi these guys have Iron Faith. Dia bilang, Iron Faith. keren banget dia bilang gitu kan. Apapun itu, tolong kasih tahu saya bagaimana saya mempelajarinya. Begitu. Akhirnya dia udah masuk Islam. Masuk Islam. Maksudnya akhirnya masuk Islam ya. Gara-gara itu dia kan bingung gitu ini. Di sisi lain ada seorang artis legendaris juga gitu ya, pemain sitcom Friends gitu ya. Waktu di ketika kejadian itu punya keterkenalan, punya harta, tapi meninggal dalam keadaan stres, gitu. Nah, mereka melihat, maksudnya refleksi dari mereka ini bahwa orang dengan kehidupan begitu nyaman, penuh ketenaran, semua segala macam akses, tapi hatinya kosong. Bahkan di Palestina, yang hidupnya nggak enak, dibantai segala, tapi hatinya penuh. Betul. Makanya dia bingung kan, ini out of the box ini pikir gitu. Tapi malah benar juga kata Ustaz, membuka hati jutaan hati di dunia justru. Betul. Kebalikannya justru ya. Yang meninggal cuma berapa ribu, yang memeluk Islam jutaan. Terkonversi, Masya Allah, syahid semua. Makanya Allah bayar surga bagi mereka. Mungkin Nabi Ibrahim kata Rasulullah sedang sibuk. Ya, yang paling sibuk di akhirat itu Nabi Ibrahim. Kenapa tuh? Ya, Nabi Ibrahim menyambut kedatangan anak-anak yang syahid di Gaza. Masya Allah. Jadi anak-anak di Gaza ini sudah berada di surga, diasuh sama Nabi Ibrahim dan istri-istrinya. Masya Allah. Karena mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. Gitu, Nabi Ibrahim. Terus yang menarik lagi terkait dengan apakah ini merupakan indikasi bahwa kita memang we are now in the last episode of human civilization? Yes. Yang menarik begini, Abu Zar Al-Ghifari pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul masjid dibunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Suma ayunnya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunannya? Arba'una sana 40 tahun. Dibangun oleh Nabi Adam AS, dalam riwayat yang lebih kuat, dibangun oleh Nabi Adam, dibantu oleh Malaikat Jibril. Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah berikan kehormatan untuk memulai peletakan fondasi dasar peradaban manusia di muka bumi. Dan titik nol peradaban itu Masjidil Haram. Dan titik akhir peradaban kita Masjidil Aqsa. Tanah Syam itu ya? Tanah Syam itu. Maka tidak salah ketika Rasulullah ditanya oleh Siti Maimunah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Ardul mahsyari wal mansyar. Bumi di mana manusia nanti akan dihimpun di padang mahsyar, dan bumi tempat manusia nanti akan bertebaran. Sekarang manusia sedang berpikir dan membicarakan topik seluruh dunia Palestina. Artinya apa? Ketika umat manusia di dunia berbicara tentang Palestina, berarti kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Oh, itu sebetulnya. Kan tugas Nabi Adam membangun fondasi peradaban manusia. Titik nolnya Masjidil Haram, titik akhirnya Masjidil Aqsa, Palestina. Sekarang peradaban manusia sudah sampai ke Palestina. Ini kan sudah sampai titik akhir. Sebuah proses. Ini awal dari proses akhir maksudnya? Awal dari proses akhir. Jadi the beginning of the end ini jatuhnya? The beginning of the end. Tapi apa benar, Ustaz? Katanya kita di padang mahsyar itu dibangkit tanah Syam. Tanah Syam ini akan menjadi padang mahsyar kita. Dan dari padang mahsyar inilah dimulainya kehidupan manusia sesungguhnya di akhirat. Ada yang abadi di surga, ada yang abadi di neraka. Kekal di neraka. Jadi kalau kita nggak ada kepedulian pada tanah Syam, itu perlu dipertanyakan. Gitu. Dipertanyakan imannya. Apalagi ada yang menarik di dalam kitab Al-Khul Mahtum karya Syekh Ibnu Sa'ad meriwayatkan, Siti Aminah ibunda Rasulullah SAW mengatakan, qabla wulitu Muhammad SAW min farji kharajat min farji nur tusawwar alai kaifa jamali biladi Syam. Sebelum aku melahirkan Muhammad, keluar dulu cahaya dari kemaluanku, menyorotkan ke dinding, memperlihatkan bagaimana indahnya bumi Syam, Palestina. Jadi sebelum Rasulullah lahir, itu sudah keluar dulu cahaya memperlihatkan indahnya bumi Syam. Setelah indahnya bumi Syam terlihat, maka keluarlah Rasulullah SAW. Logika saya, bumi Syam ini kan negeri para nabi dan rasul.
Ya, dari 124.000 para nabi dan rasul, menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari, itu 123.988 nabi. Itu Bani Israel semua, di bumi Syam semua. Artinya, peradaban manusia, para nabi dan rasul yang Allah bangun, dilahirkan, dibesar di bumi Syam, itu akan dipimpin oleh Rasulullah yang dilahirkan saat itu. Artinya apa? Orang yang mengaku cinta Rasulullah tidak sempurna cintanya pada Rasulullah kalau dia tidak cinta dan peduli kepada Palestina. Walaupun kita belum sampai ke sana. Walaupun kita belum sampai. Tapi hati udah di luar sana. Hati, insya Allah. Insya Allah. Makanya yang tidak peduli kepada Palestina, saya khawatir ada kemunafikan dalam hatinya. Insya Allah. Itulah kenapa Rasulullah tuh ada nasab dengan keluarga yang tanah Syam juga nggak? Ada kakek-kakeknya mungkin. Oh, Nabi Ismail mungkin ya? Kalau Nabi Ismail di Arab. Jadi begini, Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim sebetulnya. Nabi Ibrahim itu kan meninggalkan Ur di Babylon itu ke Haran. Nah, di Haran ayahnya meninggal ya dalam usia 250 tahun. Tarikh bin Nahur, Siti Amilah menemani anak-anaknya beliau, kakak-kakak Nabi Ibrahim tinggal di Haran. Yang keluar dari Haran cuma Nabi Ibrahim, Nabi Lut, dan Sarah. Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, anak kakaknya, Haran. Haran punya anak Nabi Lut. Nah, ketika sampai di Al-Holil, Palestina, Hebron, Nabi Ibrahim dan Sarah diperintahkan ke Mesir untuk menyelamatkan Siti Hajar, karena ayah Siti Hajar, raja, baru digulingkan. Nabi Lut diutus ke Sodom dan Gomora. Oh, di situ awalnya. Nah, kisahnya di situ. Nah, baru kemudian, karena Siti Sarah belum punya anak kan. Nah, saat itu Siti Sarah diperbudak, padahal dia putri raja. Raja yang baik hati ayahnya itu dibunuh. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan dengan Siti Sarah oleh Allah untuk menyelamatkan Siti Hajar. Dibawa, dinikahi, melahirkan Nabi Ismail. 2600 kemudian dari Nabi Ismail, lahir Rasulullah SAW. Oh, Siti Hajar itu anak raja, bukan budak sahaya. Nah, itu cerita Yahudi yang benci Arab, yang benci Rasulullah. Seolah-olah jadi Nabi keturunan budak. Keturunan budak, itu fitnah. Oh, ya Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang Yahudi yang merasa bahwa ini tanah adalah haknya keturunan-keturunan dari Abraham. Karena Nabi Yakub juga keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim. Cucu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebenarnya berarti orang mana? Nabi Ibrahim itu sebetulnya orang Babylon, orang Irak. Orang Irak. Orang Irak. Nabi Ismail lahir di Palestina sebetulnya, di mana? Di Al-Holil. Nah, dari Al-Holil dibawa ke Mekah. Jadi bukan lahir di Arab. Berarti Yahuda sendiri, asalnya Yahudi ini, berarti keturunan Irak sebenarnya dia. Keturunan Irak. Keturunan orang Irak. Jadi pada saat dibilang ini tanahnya adalah, ini tanah kami, keturunan Abraham. Abrahamnya orang Irak, Pak. berarti sebenarnya, ya berarti bahasa Yahudi keturunan Arab juga jatuhnya kan, berarti kan? Betul. Ya, aduh. Begini, dari Nabi Ismail kan lahir lebih dulu dari Nabi Ishak. 14 tahun bedanya. Dari Nabi Ismail lahir bangsa Arab dan Afrika. Dari Nabi Ishak ini lahir Eropa dan Yahudi dan Eropa. Jadi Yahudi dan Eropa. Nah, sementara ada satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim itu menikah lagi dengan istri yang ketiga, Kuntura bintu Yuqtan al-Kan'aniyah. Dan ada seorang pakar sejarah kirim mailing list pada saya bahwa nama aslinya Siti Kentura. Siti Kentura. Ada kemungkinan inilah yang melahirkan bangsa Asia Tenggara. Termasuk Indonesia. Salam dan kita bagian dari keturunan Nabi Ibrahim, dari saya ketiga. Gitu. Yang menarik bahwa ungkapan kalau kita menyerang Yahudi, bangsa Yahudi, atau juga mungkin anti-Israel, berarti anti-Semit. Sedangkan Semit itu kan anaknya Nabi Nuh, si Sam kan? Sam kan? Ya, gitu Sam. kan? Ya. Ketika dibilang anti-Semit, yang keturunan Semit itu Yahudi dan Arab kan sebenarnya. Berarti ketika bilang orang Arab anti-Semit, nah nggak mungkin dong. Dia juga Sem gitu. Kan sama-sama Semit. Sama-sama Semit gitu. Betul. Ini sebuah propaganda yang dipakai kemana-mana dan orang kalau lu gitu betul anti-Semit. Semit sendiri nggak tahu berarti. Iya. Orang sekarang tuh. Lu anti-Semit lu gitu. Bagaimana ceritanya orang Palestina juga Semit juga gitu. Nah ini yang mungkin propaganda yang sudah bertahun-tahun dia nggak tahu apa tapi cuma ngikutin aja gitu ya. Waduh. Kan mereka sudah terbiasa membolak-balikan sejarah, membuat kebohongan sejarah.
untuk menutupinya. Di awalnya mereka mencoba untuk menutupi sejarah. Anak pertama tuh kan Nabi Ismail, 14 tahun bedanya dengan Nabi Ishak. Mereka ganti tuh, Nabi Ishak anak pertama. Anak yang kedua Nabi Ismail. Itu mereka rubah sendiri. Mereka pangkas dari 2.600 tahun jarak Nabi Ibrahim ke Rasulullah, itu menjadi 2.400 tahun. Diambil 200 tahun untuk membuat sejarah baru versi mereka. Seolah-olah Yahudi inilah keturunan yang paling hebat dari Nabi Ibrahim. Itulah yang mereka bikin pembenaran sendiri, Ustaz ya. Iya. Tadi menarik ketika Ustaz bilang ada 124.000 nabi yang lahir di dari 110.000, cuma 12 nabi yang bukan Bani Israil. Bayangkan. Jadi Bani Israil itu ratusan ribu kan? 98% nabi Bani Israil. Kalau komplek Masjidil Aqsa, coba tahu Ustaz, itu bisa menampung berapa orang? 100.000 nyampe nggak? Apa 10.000? Kayaknya sih nggak nyampe. Kayaknya 50.000. 50.000 bisa. 50.000 ya. 50.000 bisa. Jadi menurut saya, kalau misalnya saya juga kemarin habis dengar dari salah satu ustaz juga ya, bahwa ketika Rasulullah SAW dulu menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa, berarti 124.000 nabi tersebut sholat bareng di Aqsa. Katanya kalau kita sholat dimanapun lantai Masjidil Aqsa, berarti kita berada di jejak kakinya salah satu nabi. Betul. Masya Allah. Berarti ketika dulu mengimami para nabi, lebih luas dari itu berarti sebenarnya? Lebih luas dari itu sebenarnya. Melebarnya gitu ibaratnya? Betul. Masya Allah, luar biasa. Dan Nabi kita yang menjadi imamnya nih, Insya Allah. Itu kebenaran Rasulullah SAW. Nantilah kita bahas khusus keutamaan Rasulullah, luar biasa. Masya Allah, kayak perlu lagi kita ngomong. Itu nanti terkait dengan keutamaan akhir zaman. Nanti ada kebanggaan antara sahabat dengan umat akhir zaman. Dimulai dari kemuliaan Rasulullah SAW. Ini tuh menarik, insya Allah. Wah, ini kayaknya emang ada sesi berikutnya yang perlu kita obrolin nih. Nah, ini menarik teman-teman semua. Terima kasih untuk responnya masuk ke kita ya. Yang mengirimkan pertanyaan masuk ke kita. Kita akan coba bacakan pertanyaan tersebut yang nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, ini pertanyaannya, Ustadz, orang Afghanistan atau yang disebut Taliban itu kan asal-usulnya bagian dari Bani Israel yang tersebar ke arah timur. Betul gitu, Ustadz? Dan kemudian memeluk Islam. Kalau yang Anda maksudkan mereka akan mendatangi Baitul Maqdis dengan bendera hitam, apa maksudnya datang untuk berperang dengan bangsa Yahudi di sana, Yerusalem? Jadi akan terjadi perang di antara turunan Bani Israel walaupun berbeda agama. Gitu. Apakah mungkin itu? Sepertinya kalau saya ada pandangan yang berbeda justru. Nabi Nuh alaihissalam itu kan diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Beliau dakwah 120 tahun hanya sedikit yang beriman. Maka di usia beliau 600 tahun itulah terjadi hukuman Allah kepada kaumnya. Kaum Armenia di Sumeria. Armenia mereka tuh? Armenia, Arman. Nah, itu di wilayah Mesopotamia. Kota Arman. Nah, itu terjadi banjir di perkiraan tahun 3150 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh tuh punya 5 anak laki-laki. Yang pertama Abir, itu meninggal sebelum terjadi banjir. Yang kedua Kan'an, meninggal karena tidak beriman, karena banjir. Yang tiga ini beriman, ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dan itu terdampar di bukit Judi, Turki Utara. Nah, manusia yang ada di muka bumi adalah yang ada di perahu, selebihnya habis. Nah, setelah banjir reda, maka mereka kemudian turun menebar peradaban manusia kembali. Yafis itu menggara ke atas, naik melahirkan Eropa dan Balkan. Nah, dari Yafis inilah justru lahirnya Afghanistan. Bangsa Afghanistan itu kan Balkan. Balkan itu kemungkinan dari Balkan, Kaukasus, Cina, itu dari Yafis. Oh, bangsa-bangsa yang stan itu dari... Ya, betul. Hurosan. Jantungnya Hurosan. Dan itu dari Yafis inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Aduh, menarik juga sih Gog Magog. Dari anaknya anaknya Yafis, cucu Nabi, berarti dari cucunya Nabi Nuh, Magug. Magug bin Yafis. Yafis punya anak Magug. Nah, dari Magug inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Kalau orang Inggris menyebutnya Gog Magog, orang Barat. Gog Magog. Nah, Syam turun ke bawah melahirkan bangsa Arab, Semitis itu tadi. Syam melahirkan bangsa Palestina, Suria, Libanon dan Arab. Apakah tanah Syam itu tanahnya di buku beda lagi gitu gimana? Tanah Syam itu maksudnya diambil dari nama beliau, Syam itu.
Diambil dari nama Sam ini. Adapun Ham yang terakhir yang kelima itu turun agak ke barat laut melahirkan Mesir dan Afrika. Kalau kita ini berarti dari mana? Kalau kita dari Nabi Ibrahim kemungkinan dari istri yang ketiga. Kuntura Berarti Sam juga? Iya dari Sam juga betul. Kan atasnya kan Nabi Ibrahim kan Sam juga ya? Iya Sam juga betul. Sam juga. Wah menarik juga itu ya. Iya. Ibaratnya kalau. Tapi kalau Nabi Arab cuma 4. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib dan Rasulullah SAW. Bayangkan dari 124.000 Nabi dan Rasul kan 124.000 Nabi 315 jadi Rasul. Nah berarti Rasul include di dalam jumlah itu. Hanya 12 Nabi yang bukan Bani Israel. Dari 124.000. Kebayang Bani Israelnya berapa? Nah, jadi kalau tadi kaitannya dengan Khurasan, kemungkinan justru bukan Bani Israel. Ya. Dan begini, sebetulnya Yahudi hari ini yang membantai kaum muslimin di Gaza itu tidak identik dengan Yahudi sepenuhnya. Ya. Mereka kan hanya Askenazim. Dan kalau kita lihat sebetulnya mereka itu dari berbagai bangsa. Allah pernah berjanji bahwa mereka, bangsa Yahudi yang kemudian nanti kembali ke Palestina. Kan Allah janjikan begitu. Summa raddana lakumul karrah dalam surat Al-Isra. Setelah kamu terpencar oleh Kaisar Titus Romawi dipecah sehingga mereka keluar dari Palestina. Setelah sepeninggal Nabi Sulaiman, mereka terpencar ke seluruh dunia punya negara. Mereka balik lagi. Allah katakan itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan itu dalam surat Al-Isra ayat ke berapa tuh? Ayat ke 6 apa ke-7, "Tsumma raddana lakumul karrah alaihim." Kemudian kami berikan pada kalian kesempatan untuk menguasai lagi Palestina. Oh, memang sudah dinubuahkan. Ya, dan itu yang kita lihat prosesnya melalui proses Holocaust itu. Dan perang dunia. Seolah-olah mereka korban terbanyak di perang dunia. Dunia jahat membuat mereka menjadi korban terbanyak. Sehingga dunia harus memberi kompensasi pada mereka. Ya, siapa mereka di sini? Yahudi Askenazim. Kalian mau negara mana? Bukan pure blood berarti sebenarnya. Bukan pure blood. Dan sebetulnya ada hal menarik juga dalam peristiwa Holocaust ini. Apa tuh? Hitler ketika Perang Dunia ke-1 itu dia menjadi panglima komandan tentaranya Jerman. Etnis Yahudi di Jerman saat itu kaya raya, menguasai ekonomi. Dan ada kebiasaan orang Yahudi menghinakan orang Jerman pribumi, yaitu membuang makanan yang baru digigit dibuang ke tong sampah. Maka orang pribumi Jerman berebut ke tong sampah bekas makanan Yahudi. Nah, emang berlaku dari dulu. Itu ada kebiasaan yang terjadi seperti itu. Ini cerita yang saya baca terkait dengan sejarah Hitler dari versi yang ahli sejarah di Bandung, Jawa Barat. Nah, kemudian ketika Perang Dunia ke-1 ini terjadi, Hitler mengatakan, aku tidak bisa memberikan jaminan makanan pada kalian. Dan ini situasi perang. Tapi aku beri kalian waktu beberapa jam sampai besok siang. Silakan kalian istirahat. Cari makanan, itu halal buat kalian. Maka berpencar semua istirahat. Hitler berjalan didamping beberapa orang. Ada sedan Yahudi, maju melewati Hitler, lalu membuang bungkusan. Tuh kan rezeki buat kita, kata Hitler. Ambil, itu makanannya pasti banyak. Kreseknya gede itu. Diambil, diserahkan ke Hitler. Ketika Hitler makan, aku pribumi di Jerman, sementara Yahudi pendatang. Dia yang menikmati negaraku, aku yang membangun negara, seolah aku ini budak mereka. Disitulah dia timbul, akan aku perbudak dia, dan akan aku usir dia dari Jerman. Berarti resistensi itu selalu ada di mana-mana. Dan biang keroknya tetap Yahudi berarti. Tetap itu dia. Makanya tidak salah kalau Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali umat Islam kalian akan memerangi Yahudi. Bayangkan Rasulullah orang yang paling penyantun, orang yang paling penyayang, jangankan pada manusia, pada binatang, pada tumbuhan lingkungan pun penyayang. Tapi untuk urusan karakter bengal Yahudi, Rasul tidak tendang alih-alih. Mereka akan diperangi. Berarti masalahnya ini sudah kronis orang Yahudi ini memang harus akan selalu begitu berarti. Sifatnya di mana-mana, berada di mana pun begitu. Itulah yang terjadi. Aduh, tapi memang mereka punya kemampuan untuk mendesain sesuatu menjadi orang ketergantungan gitu ya kan. Betul. Dimuliakan. Memang karunia itu masih Allah berikan, tidak dicabut. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Ya, aku muliakan kamu dari alam semesta. Kecerdasan mereka luar biasa. Berarti kalau ibarat game, umat muslim itu dikasih lawan yang tangguh. Ya biar, berarti pendidikan ya umat muslim ya, dikasih lawan yang bukan, ya nggak cemen. Berikutnya nih, ada pertanyaan juga nih dari Iwan Setiawan. Bang, tolong tanyain dong soal Dajjal.
Nabi bilang Dajjal sudah ada sejak Nabi Adam. Apa benar Dajjal usianya selama itu hingga nanti muncul lagi di akhir zaman? Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Bang untuk saya selalu nyimak podcast Bang untuk sangat bermanfaat banget. Terima kasih untuk masukannya. Mudah-mudahan kita bisa selalu berikan konten-konten yang bermanfaat ya. Kalau dari Nabi Adam berarti sekarang kan sudah berapa tahun? 8.000 tahun. 7.852 tahun. Kurang lebih. Udah segitu lama gitu kan. Kalau manusia normal tuh nggak mungkin punya kemampuan hidup seperti itu. Para nabi aja meninggal gitu kan ibaratnya. Berarti era-era nabi ada Dajjal, nabi lahir dan meninggal pun dia masih hidup gitu. Tapi sebetulnya bukan lahir di zaman Nabi Adam. Bukan. Jadi begini, itu hanya semua nabi dan rasul memperingatkan kepada umatnya tentang bahaya Dajjal. Ya. Wa innahu lam Rasulullah bersabda begini. Ini hadis dari Abdullah bin Umar kalau salah. Innahu lam takun fitnatun azamu mungzudarallahu zuriyata Adam ila qiyamisa azamu min fitnati Dajjal. Sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini sejak Allah melahirkan keturunan Adam di muka bumi sampai hari kiamat melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Wa innallaha lam yab'as nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan memperingatkan kaumnya hati-hati dengan fitnah Dajjal, termasuk Nabi Adam. Seolah-olah kalimat itu dipahami kalau Dajjal lahir di zaman Nabi Adam. Sebetulnya tidak. Tentang Dajjal dan 10 termasuk 10 tanda besar hari kiamat itu sebetulnya ada yang qat'i dan ada yang tidak. Dalam hal beberapa aspek korelasinya. Hal ini menuntut kita untuk melakukan penelaahan terhadap Quran hadis. Inilah kita harus meneliti tentang ini agar kita punya makna, lalu kita aware terhadap hal ini. Menariknya begini bahwa di dalam Al-Quran, kita tahu Al-Quran ini pedoman yang komprehensif. Tidak ada urusan hidup kita yang tidak diatur Quran. Hal yang sepele pun senyum saja diatur dalam Islam. Rasulullah tidak senyum pada Abdullah bin Ubay Maktum kan ditegur sama Allah. Senyum saja diatur. Apalagi masalah Dajjal yang menjadi fitnah terburuk. Pasti dibahas. Hanya di dalam Quran Allah tidak menggunakan kata Dajjal. Kata Dajjal itu ada di dalam hadis. Di dalam Quran tidak ada kata Dajjal. Ya. Namun kita lihat ada cerita tentang Dajjal yang Rasulullah sebutkan dalam hadis. Ada dalam Quran ceritanya mirip, yaitu Samiri di zaman Nabi Musa. Nah dari sini para ulama melakukan kiasi sejarah, kiasi dalil. Karena memang dalam thoriqah untuk mengambil semua konsep pemahaman dari Quran dalam Islam itu ada tobakohnya, ada metodologinya. Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, hadis dengan Quran, hadis dengan hadis. Nah ini harus ditempuh. Dengan metode inilah kita bisa memahami Dajjal. Oh, ciri-ciri Dajjal yang Rasul sebutkan dalam hadis mirip dengan ciri-ciri Samiri di zaman Nabi Musa yang membuat patung anak sapi. Ditelitilah siapa Samiri ini. Dapatlah kesimpulan para ulama bahwa Samiri yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itulah Dajjal yang disebutkan Rasul dalam hadisnya. Dan Samiri yang terkaitan Dajjal ini, itu lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa, bukan lahir di zaman Nabi Adam. 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus, lahir dia. Dia lahir dari seorang ayah dan ibu yang lahir dari proses incest. Adik dan kakak bersetubuh berzina, lahir ayahnya. Adik dan kakak berzina, lahir ibunya. Menikahlah ayah dan ibunya, selama 30 tahun tidak punya anak. Ketika ibunya menstruasi disetubuhi sama ayahnya. Hamil tuh, karena memang ada peluang 1:1000 fertilisasi bisa berbuah kehamilan. Nah, lahirlah dia di malam yang gelap gulita, petir, hujan badai, seolah-olah alam tidak terima dengan kelahirannya. Nah, itu lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Nah, orang kalau tidak tahu namanya, itu dikaitkan dipanggil dengan sebutan tempat asalnya. Imam Bukhari dari Bukhara. Ya, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Samiri dari Samirah, Palestina. Jadi Palestina ini kampung halaman Dajjal sebetulnya. Dan dia akan kembali dibunuh di sana. Dan dia akan kembali dibunuh di sana. Di Lud. Di sana juga. Ada kemungkinan Lud itulah tempat kelahiran Samiri. Lud itu 13 mil dari Tel Aviv ke arah barat. Ke arah barat daya Tel Aviv. Disitulah nanti Samiri Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, jadi Dajjal ini lahirnya tidak di zaman Nabi Adam, tapi 100 tahun di zaman sebelum Nabi Musa diutus.
Nah, dialah yang menyesatkan kaumnya Nabi Musa menyembah patung anak sapi. Memang Allah berikan karunia. Betapapun secara fisik dia kurang begitu bagus, Samiri ini, tapi pertama, dia punya keutamaan, satu, Allah berikan akal yang cerdas. 60 tahun di atas kecerdasan akal jenius manusia. Kecerdasan Samiri. Maka Yahudi yang menjadi hambanya Dajjal, cerdas. Mewarisi kecerdasan Dajjal. Yahudi Askenazim ini yang menghambakan diri. Itulah kaum Kabalah yang menghambakan diri pada iblis dan Dajjal yang bertemu di segitiga Bermuda untuk menguasai dunia. Apakah mungkin yang mengkonsepkan segala hal yang sekarang dijalankan di dunia ini kan sebuah konsep besar nih. Bagaimana sistem politik, perbankan, militer segala macam itu kan trek panjang ya, pemikirnya, konsepnya gitu ya. Sedangkan kemampuan manusia itu kan untuk mengkonsepkan sesuatu tuh seumur dia hidupnya kan gitu. Kemampuan hidupnya 63 tahun gitu kan. Dia harus ada suksesor atau juga mungkin pendelegasian dengan pola dan maksud yang sama kan, baru kemudian akan berjalan. Berarti bang konseptor banget ya? Betul, betul. Dan dia diberikan kelebihan lain, usianya panjang. Selain kecerdasan, usianya panjang. Itulah makanya tadi konsepnya bisa berjalan terus. Kok step by stepnya jalan terus dari dulu Nabi Musa sampai sekarang. Dimonitor sama orang yang nggak mati-mati gitu. Nah itu dia. Karena Allah berikan dia usia panjang. Sebetulnya lahirnya Samiri Dajjal ini adalah istidraj Allah kepada Ajazil, iblis. Iblis kan dia menerima hukuman dari Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ajazil, padahal dia orang takwa, makhluk yang Allah paling takwa, jin yang paling soleh itu. Jibril aja hampir kalah imannya kan. Namun ketika dia berambisi untuk menyesatkan manusia, anak cucu Adam, dia punya kelemahan. Dia kan jin, tidak terlihat. Sehebat apapun dia membuat sebuah propaganda, manusia tidak bisa, nggak terlihat. Nah, maka dia membutuhkan kembaran dia seutuhnya, tapi dalam sisi nyata manusia. Samiri. Sama-sama lahir di negara yang dihancurkan azab Allah melalui tangan Jibril. Kalau Ajazil diselamatkan ke alam malaikut dari suku Al-Haris, kalau Samiri dari Samiroh dibawa ke Pulau Sokotra di Laut Yaman. Sama-sama diselamatkan malaikat Jibril, sama-sama dipelihara malaikat Jibril, sama-sama umurnya panjang, sama-sama cerdas dan hebat, dan sama-sama ditangguhkan umurnya di akhir zaman, sampai akhir zaman, dan sama-sama mengaku Tuhan. Saat, kalau memang beliau hidup, di mana posisinya sekarang, Saat? Perkiraannya? Setelah diusir sama Nabi Musa, dia masuk. Kan Nabi Musa tidak membunuhnya, padahal yang disesatkan dia dibunuh. Kok yang disesatkan dibunuh sementara biang keroknya tidak dibunuh, hanya diusir? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa. Nah, maka dia diusir. Setelah dia diusir, dia masuk ke zaman para Nabi. Sejak Nabi Musa sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah, sampai ke Nabi Isa, dia masuk. Ganti kostum, ganti nama. Di zaman Nabi Isa, ganti nama menjadi Judas Iskariot. Berarti dia provokator di setiap era-era para kenabian. Ini ada film yang mirip-mirip kayak gini, berubah zaman, berubah kostum, nama filmnya dulu Quantum Leap. Berubah terlalu gitu ya. Nggak tahu mungkin idenya dari mana dari itu ya. Berubah kasus, berubah kostum, berubah orang. Orangnya dia juga asli ya gitu. Dia juga sebetulnya. Nah, kemudian kan dia tanda petik dalam keyakinan kita umat Islam, dialah yang digantikan oleh Allah untuk Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat, Allah serupakan dia menjadi Nabi Isa. Surat An-Nisa ayat 1. Udah mati dong berarti? Ya? Udah mati dong berarti? Tidak. Ketika dia disalib, dikubur. Dia kan diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, surat An-Nisa ayat 157. Nabi Isa-nya diangkat, seolah-olah dia Nabi Isa ditangkap dan disalib. Dia dikuburkan. Barnabas ingat kepada kata-kata Nabi Isa sebelum diangkat. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan akan menggantikan tempat kedudukanku. Ya. Yudas berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi kepada Herodes, Raja Romawi. Dan dialah yang menggantikan tempat kedudukan Nabi Isa di salib. Dia diserupakan Allah menjadi Nabi Isa. Dialah yang disalib. Dia dikuburkan kemudian. Nah, Barnabas, pengikut Nabi Isa AS bersama Zarna bin Bar'ala, Yakobus, mengatakan, kita gali dia. Setelah 3 hari 3 malam. Kalau dia mati, berarti dia bukan Dajjal, manusia biasa. Yudas manusia biasa, bukan Dajjal. Tapi kalau dia masih hidup, berarti dia Dajjal. Dan hidup.
Dan masih hidup. Oh, Dan masih hidup. oh, ada korelasi di sini. Sebelum digali, Allah kembalikan wajah Nabi Isa ke wajah Yudas. Caranya gimana? Itu keluar cahaya perubahan tadi menggunakan cahaya. Cahaya itu mengakibatkan darah tertembak ke kain kafan. Sehingga di kain kafan itu ada sketsa Nabi Isa. Sehingga wajah Yesus seluruh dunia sama. Itu dari kain kafan. Sekarang ada di itu dan kain kafannya. Dia kembali ke wajah Yudas. Digali sama Barnabas, masih hidup. Dibawa, diobati bertahun-tahun. Ketika Barnabas sedang bekerja, "Hei Barnabas, lihatlah aku. Akulah Isa bin Maryam." Betul, kamu bukan Yudas, kalian kamu adalah Dajjal. Pergi kamu. Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas? Karena yang membunuhnya Nabi Isa. Mengembaralah dia ke negara-negara lain untuk memperbudak mereka mengikuti dia. Disitulah dia sampai ke segitiga Bermuda bertemu dengan Ajajil iblis. Hari ini kata iblis, sini Sam, kami Sam. Di segitiga Bermuda. Dan kita tahu segitiga Bermuda kan? Kenapa ada kapal selam hilang, kapal laut hilang? Karena disitulah berdiri singgasana iblis dari cahaya. Ada mengatakan singgasana Tuhan di atas air. Nah, iblis senang sekali. Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan saudara kembarku. Faham? Ini kembaran saya. Sama-sama dilahirkan di negara yang diazab Allah oleh tangan Jibril. Sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Dia ke alam malakut, ini ke Pulau Socotra di Yaman. Sama-sama berumur panjang, sama-sama diberikan kelebihan, sama-sama mengaku Tuhan. Klop berarti. Dwi tunggal. Segitiga simbol Tuhan. Yang satu ke atas simbol Dajjal. Dia ingin berkuasa sebagaimana penguasa langit. Segitiganya ke atas. Ajazil dari langit, dia ingin menguasai dunia karena di sana dia dilahirkan. Dia ingin berkuasa di dunia sebagai khalifah. Kedua-duanya bertemu di segitiga Bermuda. Jadi apa? Logonya David Star. Oh, ada filosofinya itu. Logo dan kenapa bendera Israel, guys. Yang di atas Sungai Nil, yang di bawah Sungai Efrat. Kenapa harus biru? Di dalam kitab Imam Levi, raja-raja Yahudi di dunia harus dari keturunan Lewi. Lewi itu bangsawan. Bangsawan identik berdarah biru. Warnanya biru bendera itu. Bintang tadi. Levi itu salah satu anak Yakub. Lewi juga anak Nabi Yakub dari istri yang pertama. Lahikoh atau Ya'la. Lahikoh punya 6 anak laki-laki. Ada Robin, ada Zabulon, ada Yehuda, ada Simeon, ada Lewi, nggak ada sih. Simon nggak ada. Kalau dari dari Rahil melahirkan 2, Nabi Yusuf dan Benyamin. Dari Zulfa melahirkan Dan Naftali. Dari sini Yasakir dan Yasakir dan lupa lagi, ada 12 anak dari 4 orang istri. Ini menarik dari penjelasan tadi itu, bisa saja ya, ini nggak tahu, mungkin saya lihat sedikit korelasinya bahwa tidak dibunuh di zaman Nabi Musa, Dajjal, karena Dajjal nanti akan ditakdirkan dibunuh oleh Isa Al-Masih, gitu kan? Dan Dajjal nih tahu bahwa akan dibunuh oleh Nabi Isa, maka di zaman Nabi Isa dia memprovokasi agar Nabi Isa dibunuh supaya dia nggak dibunuh, begitu maksudnya? Betul. Mungkin saja. Bisa jadi. Dia menjadi Judas saat itu, dia suruh agar Nabi Isa ini dibunuh. Kalau terbunuh berarti kan nggak jadi dibunuh dia. Aman dia sampai akhir zaman gitu ibaratnya. Waduh, ini sekarang pun dia merasa aman karena dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Ketika disalibkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru, Eli Eli lama sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia tahu dia sekarang single fighter dan Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Tapi dia berpikir Nabi Isa nggak akan turun lagi. Udah aman berarti dia nggak jadi dibunuh. Nggak jadi dibunuh. Ya, tadi ada cerita sampai kepada pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda kan. Menariknya ada kata-kata begini, kata si Samiri. Kata si Ajajil iblis, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku, maha tinggi kembar, seperti angka 11, 911, 11. Itu. Nah, maka panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Oh, masuk juga itu. Itu dia. Oh.
ternyata negara-negara besar ini kan Yahudi. Revolusi Prancis siapa? Yahudi Askenazi. Yahudi, Revolusi Industri abad ke-18 di Inggris Askenazi. juga. Revolusi Amerika, Presiden Amerika pertama seorang Mason. George Washington kan orang Mason pertama. Akidah Masonik. Semuanya Yahudi. Askenazi. Wow, berarti jadi kerusakan dunia di 200 tahun terakhir atau 100 tahun terakhir lah gitu ya. Itu latar belakang biang keroknya si Yahudi Askenazi. Ya. Dan Allah mengatakan mereka akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi, dan ini yang kedua kemungkinan. Dan setelah yang kedua itu Allah hukum nanti mereka dengan kerusakan, dengan hamba-hamba Allah yang kuat, sehingga mereka hancur sehancur-hancurnya. Menanglah Islam. Yang pertama kapan? Kemungkinan besar yang pertama itu ketika mereka sepeninggal putra-putra Nabi Sulaiman. Sepeninggal Yarbaam di utara, kan sepeninggal Nabi Sulaiman pecah menjadi 2. Ada yang di utara, ibu kotanya Judah, dipimpin anaknya Nabi Sulaiman, Yarbaam. Yang di selatan Israel, ibu kotanya dipimpin Rahbaam, ponakan Nabi Sulaiman. Sepeninggal orang-orang soleh ini mereka berperang dan membuat maksiat di situ. Nabi-nabi yang diutus dibunuh karena menghalangi ambisi mereka dan syahwat mereka. Nah, itulah kerusakan yang membuat mereka tanah suci Palestina, Al-Quds itu terkotori oleh maksiat mereka, oleh darah-darah para nabi yang mereka bantai. Akibatnya dihukumlah mereka oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Menurut cerita, mereka dihukum oleh bangsa Mesir, Assyria, dan Kaldani. Dan dihabiskan oleh Kaisar Titus Romawi, hancurlah mereka. Dari situlah mereka pecah ke seluruh dunia, menyebar. Nah, menarik terkait dengan Dajjal tadi, pertemuan dengan iblis inilah yang kemudian dia membuat sebuah step by step untuk mengambil alih dunia, memperbudak manusia. Ya, membuat manusia, memperlakukan mereka sebagai dwi tunggal, Tuhan yang kembar. Kalau dari jauh kan seperti tinggi, maha tinggi, dan kembar. WTC kan tinggi. Iya, seperti itu. Nah, WTC nyambung dengan ini. Berarti memang dikonsepkan banget ya. Mereka membuat step-by-step. Jadi dunia ada dalam skenario mereka. Mereka membuat tandingan cerita peradaban manusia, versi Allah dan versi mereka, iblis dan Dajjal. Jadi inilah sabilillah siratal mustaqim dan sabilit tagut. Jadi mereka membuat tatanan dunia baru istilahnya. The New World Order tadi. One government in the world, one political system, one economical system, and one ideology. Dan waduh ya, pakai simbol itu ya. Dan juga kemudian memperbudak manusia sudah kena sekarang udah jadi gitu. Bagaimana? Kan dulu Yahudi diperbudak, sekarang mereka memperbudak dunia. Perbudak sekarang raja-raja kerajaan Arab nggak ada yang berani gitu. Buat terperbudak kan? Gitu. Diperbudak. Yang mereka nggak berani hanya dengan secari kertas kontrak atau juga mungkin uang gitu kan misalnya, yang seolah-olah jadi tersihir gitu dengan itu, nggak berani ngapa-ngapain kan gitu. Betul. Terakhir dari cerita, lalu di mana sekarang Dajjal ini? Tamim Ad-Dari seorang pelaut dari Persia, seperti dari Salman Al-Farisi dari Persia juga. Nah, dia pernah terdampar, kapalnya itu terombang-ambing oleh badai, terdampar di sebuah pulau, kemungkinan di Pulau Socotra. Di pulau itu dia bertemu dengan binatang jasasa yang bisa berbicara, penuh dengan bulu besar, seperti mamalia, seperti bison besar, penuh dengan bulu, nggak jelas mana muka, mana dubur, yang menghadap itu muka, karena ketika ngomong dia bergerak. Binatang ini bertanya, siapa kalian? Aku Tamim Ad-Dari, aku Muslim, aku dari Persia, tapi aku datang dari Madinah, diutus Rasulullah SAW. Oh, kalian beriman? Apakah Nabi dan Rasul kalian sudah hijrah ke Madinah? Sudah. Langsung mengempak-empakkan badannya. Apakah Danau Tiberias sudah kering? Hampir kering. Apakah kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah lagi? Masih berkurma. Tersenyum dia. Kenapa? Pergilah ke belakang, di belakang ada seseorang yang menunggu berita baikmu. Maka kata Tamim Ad-Dari, ini cerita pada Rasulullah beliau. Masuklah dia ke dalam, dan dia menemukan ada sebuah kastil di situ, di pulau itu, dan di dalamnya ada laki-laki besar yang mukanya rusak karena ditusuk oleh tentara Herodes, pedang Herodes itu kan, si Yudas itu salib dalam perayaan Paskah, ditusuk-tusukan kan, dan salah satunya menunggangi mata kanan. Disitulah Dajjal kehilangan mata kanan. Nah, dengan cerita, dia dibelenggu, tangannya dikaitkan ke lehernya. Dia bertanya, siapa kamu? Aku Tamim Ad-Dari, aku Muslim. Dan ini adalah kaum muslimin, sahabat Rasulullah. Kami sahabat Rasulullah. Nah, apakah si Muhammad itu sudah diusir dari Mekah ke Madinah? Sudah. Kenapa kau tersenyum? Jawab saja pertanyaanku. Kau tahu Danau Tiberias? Ya. Apakah dia sudah kering? Sudah mulai menyusut. Kau tahu kebun Baisan? Ya. Apakah sudah tidak berbuah? Sebagian sudah tidak berbuah. Nah,
Kenapa aku bertanya begitu? Itu adalah isyarat aku akan segera terlepas dari ikatan ini. Oh. Kemungkinan besar dia sudah terlepas dan dia sedang berada di sebuah tempat untuk membuat skenario akhir zaman versi dia. Wah. Menarik sih ya He was sepertinya. behind in curtain, behind the scan, Jadi nggak kelihatan gitu ya. invisible Iya, hand. mastermind-nya untuk ini berarti. Men, itu mind blowing ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita semuanya. Selalu menyenangkan dan juga seru banget teman-teman ya kalau dengar kisah seperti ini. Mudah-mudahan akan menambah keimanan kita dan juga tambah yakin ya. Ada mungkin pesan terakhir sama teman-teman semua di sini, Ustaz? Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa podcast Cerita Untung, kita berada di episode terakhir dan ini merupakan saat di mana Allah memenangkan agama Islam. Sebetulnya Allah sudah pasti memenangkan, ya. Namun Allah sedang membuka celah bagi kita, bagi mereka yang ikut serta sebagai pelaku. Pahalanya dahsyat luar biasa. Masya Allah. Allah sediakan Firdaus. Nah, apa kita tidak tertarik untuk bergabung dalam pertarungan ini, membela kebenaran, membela hati nurani manusia? Karena pada dasarnya musuh dari kita ini, musuh dari kebenaran ini adalah kejahatan yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, dan ketika kita bergabung di sini, pahalanya luar biasa. Jadi bagian dari perjuangan bukan hanya turun ke lapangan aja, tapi dengan apa yang kita mampu saja. Betul. Dengan apapun yang kita mampu Apa yang kita lakukan. Kita mampu di IT, jadikan IT ini sebagai senjata kita untuk berkontribusi tegaknya Islam di akhir zaman. Walaupun hanya sebagai paku, pahalanya lebih besar di dunia dan segala isinya. Masya Allah, luar biasa. Walaupun sebagai paku. Paku doang ya? Paku doang. Apalagi jadi tiangnya, apalagi jadi atapnya. Masya Allah. Jadi tidak pernah nggak dihitung peran-peran kecil itu ya? Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang beriman. Sedikit, sebiji zarah pun Allah balas dengan surga. Iman sebesar biji zarah Ganjarannya surga. lebih baik daripada dunia dan segala sisi. Masya Allah. Paku di surga lebih hebat dari dunia. Dunia hancur, paku di surga abadi kan. Iya, waduh, luar biasa. Jadi guys, jangan pikir panjang kalau mau speak up di sosial media kalian, masa nggak ikutan sih ya gitu, ibaratnya. Ayo sekarang, optimis dan yakin aja, jadi kode-kodenya sudah dijabarkan di beberapa episode kita. Mudah-mudahan jadi penambah semangat kita untuk bersama-sama kita menjadi kaum-kaum di akhir zaman yang justru akan menjadi pemenang, insya Allah. Jazakallah Ustaz waktunya. Amin, sama-sama. Insya Allah mudah-mudahan akan menjadi manfaat buat kita semuanya. Insya Allah. Dan juga pahala jariah untuk ini dari Allah saja. Amin, amin, Masya Allah. Amin, Luar biasa. Sampai ketemu lagi teman-teman semua untuk yang menyaksikan Cerita Untung. Terima kasih untuk semangat dan juga masukannya. Sampai ketemu lagi di episode berikut dari Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.